Muka lembaran kisah horor dan cinta, memutar balik waktu dan kembali bertemu. Halo guys, balik lagi nih di hari Rabu biasa dengan tema horor pastinya. Buat yang nungguin tahun hari ini pasti selalu seru nih ceritanya nih. Karena Pasti kita dong. pilihin yang seru-seru nih, yang seru-seru. Kali ini temanya apa? Setelah meninggal istrinya. Setelah meninggal. Jadi pas istrinya meninggal tuh ada sesuatu. Nah, kali ini saya dapat kiriman cerita nih. Dari Sebut aja namanya Pak Ujang lah. udah. Ujang. Oh, istrinya setelah Nah, melahirkan. setelah melahirkan itu, setelah melahirkan. Berarti mereka ini ya kayak apa, pasangan baru gitu nggak Iya, sih? pasang. Udah lama sih, udah lama tapi. Oh, tapi ini anak pertama dia. Iya, anak pertama. Waktu itu Pak Ujang tuh sangat bahagia tuh karena tahu istrinya kan lagi kan karena dia udah lama kan sama istrinya tuh udah lama nunggu kayak gitu ya. Ini baru Baru dikasih ya. sekarang kan. Tuh si Pak Ujang tuh kerjaan tuh lebih keras tuh buat Jadi kalau lebih tuh semangat ya. buat bekal itu tuh kelahiran anaknya. Nabung gitu lah ya. Nabung kan buat Buat lahiran biar- anaknya, biayanya. biayanya kan buat kalau anaknya udah lahir tuh punya bekal lah. Terus selama kelahirannya istrinya tuh si Pak Ujang tuh sering ini nyuciin baju gitu kan, nyuci piring gitu, bantu-bantu lah biar Biar istrinya tuh nggak ringan gitu capek lah ya. kan, biar gak capek tuh. Tambah si Pak Ujang tuh sering ngingatin nih sama istrinya, ngingatin jangan duduk di pinggir pintu gitu, terus jangan nyisir di luar rumah maghrib. Emang nggak boleh Nggak boleh ya. Katanya sih mitosnya tuh nggak boleh karena dia tuh takut terjadi sesuatu tuh Ya. ke anaknya kan, Oh, ke anaknya sama istrinya juga. Dia ngingetin kan, dia sering ngingetin, tapi istrinya tuh sih percaya nggak percaya gitu sama mitos-mitos gitu. Terus sering bicaranya waktu usia kandung si Neng tuh semakin besar lah, besar. Terus si Neng juga merasa berat tuh sama perutnya. Iya Karena kan dong. udah Makin gede kan. makin gede tuh, Makin semakin gede, berat terus tuh. Tanda-tanda kelahiran lah. Terus si Ujang kan ngeliat sini kan punya makin besar tuh, dia langsung buat ibunya tuh tinggal di rumahnya, buat itu ngejagain si Neng, biar ada yang ngejaga lah. gitu. Nyuruh dukun juga karena di kampungnya tuh nggak ada dokter sama bidan gitu, Ngandelinnya di dukun dalam gitu, di dalam itu kan. Oh, apa? Pedalaman kan. Kalau dan nggak ada yang Nggak ada itu, ada juga jauh sih, jauh harus jalan kaki. Biasanya kalau di kamu apa desa-desa gitu ada nggak sih? Ada tapi jauh lah. Jauh ya. Iya, dulu sih jauh. Tapi sekarang mah banyak. Iya Sekarang mah banyak. Kalau ya. dulu sih itu susah. Tambah kita kan jalannya banyak berbatu-batu gede kan, susah lah. Terus dia itu kan langsung manggil untuk dukunnya tuh nggak terlalu jauh tuh, di rumahnya si Pak Ujang tuh nggak terlalu jauh, sekitaran gitu lah masih di ya. daerah itu kan. Terus esokannya tuh si Pak Ujang tuh pergi ke kebun buat ngecek kebunnya kan, karena dia udah lama kan di rumahnya ngejaga si Neng. Dia itu pergi ke kebun buat ngecek. Terus gak lama ditinggal tuh si Neng tuh sakit perut tuh, sakit perut. Mau lahiran belum? Iya mau lahiran Mau tuh kan, lahiran. mau lahiran karena udah waktunya kan mau lahiran tuh. Terus si ibu mertuanya tuh panik tuh, mana nih gimana? Kalau ibu-ibu kan kalau panik tuh kan panik. ya gitu kan, panik tuh kan. Terus dia dulu sama tetangganya buat nyamperin si Pak Ujang tuh ya. Terus tetangganya nyamperin ke kebun kan. Terus beberapa lama tuh si Pak Ujang datang tuh sama dukun. Terus dukun kan, terus pas datang tuh ke rumahnya tuh dukun itu lihat si Neng yang nahan sakit kan. Terus dia langsung siap-siap tuh kan, karena udah ada darah juga yang keluar tuh. Si kan langsung siap-siap tuh, dia langsung ngeluarin alat-alatnya buat salinin tuh, buat salinan. Dia Oh berarti ngeluarin lahiran di rumah Di ya, rumah. lahiran cuma dukunnya ke rumah ya dibawa tuh dukunnya, dibawa. Terus pas itu kan dia langsung siap-siap ngeluarin pisau dari
bambu gitu. Terus si dukun ini kan ngeluarin tilau bambu tuh. Terus dia langsung itu tuh ngeluarin apa sih, kain yang besi yang udah dicuci kan, udah dicuci, terus ngeluarin minyak juga, minyak kelapa. Minyak itu diolesin tuh ke perutnya si Neng tuh kan, diolesin biar nggak terlalu sakit katanya. Oh iya. Gitu kan, pas diolesin tuh dia langsung tuh mau siapkan persalinan. Tapi sebelum persalinan tuh si Pak Ujang tuh disuruh keluar tuh sama si dukunnya. Yang boleh bantu cuma itu ibu mertuanya sama tetangganya tuh, ya, 2 orang. Cewek kali. Ya, yang cewek-cewek dong tuh yang boleh bantu persalinan. Terus beberapa lama persalinan tuh si dukun itu tuh kan nyuruh si Neng tuh kan buat tarik nafas kan, susah terus itu jaga-jaga tuh kan, dia langsung mijit perutnya si Neng tuh dari atas tuh buat ngedorong bayinya gini kan, dia pelan-pelan tuh dipijit pelan-pelan terus keluar lah. Terus pas udah keluar tuh kan si dukunnya tuh ngeliat anaknya si Neng dulu tuh, anaknya tuh nggak napas. Wait a minute. Gak napas. Ya, ini liatin aja. Sekitar lah kan. Nah, tapi akhirnya nangis. Di itu dulu dibalikin tuh. Punya si bayi itu ini tuh. Namanya Biar nangis ya. itu baru nangis tuh. Oke. Dengarlah sampai keluar tuh tangisan bayi kan, kalau udah nangis tuh bayi. Di Neng pas sudah denger anaknya nangis tuh kan, dia pasti senang sih seorang ibu. Ya, udah berhasil ngelahirin. Udah berhasil ngelahirin tuh kan. Ya senang kan, di wajahnya tuh berpancar kebahagiaan lah. Iya. Tapi ada yang mereka nggak tahu nih, si potongan ari-arinya tuh belum yang harusnya dibersihin nggak, itu nggak dikeluarin. Oh, memang harusnya dikeluarin ya? Iya, harusnya kan ari-ari itu kan dibersihin terus dikeluarin. Itu enggak dimasukin lagi itu enggak apa sih, dukunnya tuh lupa. Harusnya kan dibersihin, dikeluarin tuh. Tapi itu enggak dikeluarin sama dukun. Terus setelah itu ya, beberapa hari setelah kelahiran si Neng kan, si Neng tuh jatuh sakit. Selain sakit ya? Iya, setelah 3 hari tuh. Setelah 3 hari tuh si Neng jatuh sakit kan. Sakit. Awalnya tuh demam biasa tuh, si Neng tuh cuma demam biasa. Selama kelamaan tuh waktu demamnya tuh makin tinggi. Si Paulin makin itu lah, makin khawatir kan. Ya usaha tuh buat nyembuhin tuh, dia lakuin apa aja kan buat obatin istrinya, nggak sembuh. Terus setelah seminggu istrinya nggak sembuh tuh, si Pauyang tuh panggil dukun lagi tuh. Berobat si Neng. Buat si Neng ini, singkat cerita, dukun udah datang ke rumahnya si Pauyang. Terus si dukun tuh mulai tuh pijit-pijit di bagian tangan. Terus dia minta air nih sama si Pauyang. Terus dia baca-baca itulah doa gitu. Biasanya kan gitu kan. Kalau orang sakit, pernah nggak sih kakak kalau lagi sakit pernah nggak dibacain doa terus dikasih air? Nggak pernah lagi. Nggak pernah. Ya udah obat aja. Kalau nggak jamuan gitu. Tapi nggak pernah yang didoain gitu loh. Yang kayak didoain terus gitu kayak nggak pernah. Ya udah obat, kalau nggak jamu. Terus setelah dibacain doa tuh kan, terus dikasih tuh air. Sakitnya si Neng tuh bukan membaik tapi makin parah tuh. Terus selama 3 hari tuh si coba nyembuhin si Neng kan. Akhirnya si Neng tuh enggak. Saking parahnya. Sakitnya tuh makin parah. Sakitnya sakit apa sih? Kayak demam gitu. Iya, demam. Demamnya tuh makin gitu. Karena udah gak kuat kan. Ini tinggal. Ya, padahal baru mulai ini ya. Iya, kasihan banget. Masih kecil banget buat dia. Seminggu lebih lah, 2 minggu lebih lah. Karena ditinggal sakit juga kan. Terus pas dia meninggal kan bukan
Terus seminggu itu tuh kejadiannya itu setelah seminggu istrinya meninggal tuh. Setelah istrinya meninggal tuh sudah seminggu, si Pak Ujang tuh merasa aneh tuh. Bayinya tuh tiap malam tuh suka nangis gitu. Tapi anaknya tuh si tiap malam tuh suka nangis tuh. Nangis bilang sih matanya kotor. Kayak apa sih? Kayak takut lah, bayi ketakutan gitu. Terus karena si Pak Ujang ini khawatir sama anaknya kan, karena setelah ditinggal sama ibunya tuh nangis terus disuruh bawa ke rumah ibunya. Dia disuruh pindah dari rumahnya si Pak Ujang, disuruh dibawa tuh ke rumahnya ibunya, biar gak nangis kan. Terus pas udah malamnya tuh tetap tuh nangis aja tuh tiap malam di rumah ibunya juga tiap malam. Tambah lagi tuh si Pak Ujang tuh sering denger suka ada yang jalan itu di depan rumah ibunya tuh, suka ada yang jalan tuh malam. Awalnya tuh kira si Pak Ujang tuh bukan tangga, awalnya tuh cuma pikirannya doang karena dia kurang tidur kan, karena pikiran lah ya. Karena menjaga anaknya nangis lihat sosok perempuan yang berdiri di depan rumahnya terus menghadap ke kamar yang ada bayi. Oh iya. Ya, Kayak ngincer bayinya apa gitu. kayaknya melihat anak. Tapi pas disamperin sama si Pak Ujang tuh nggak ada tuh, hilang. Oh hilang tiba-tiba ya. Iya hilang. Terus pada akhirnya tuh si Pak Ujang ini kan, karena sering kali dengar suara orang jalan di depan di rumahnya. Kejadian aneh istrinya saat melahirkan terus sakit kan, dia itulah datang tuh ke sesepuh di kampungnya. Kayak dukun juga Bukan, intinya lah sepuh lah. Sebutannya namanya Pak Surya lah. Pak Surya tuh. Terus pas udah sampai di rumahnya Pak Surya tuh si Pak Ujang langsung ceritain tentang kejadian istrinya sakit, berdua sakit, terus anaknya tiap malam rewel, nangis. Dia sering lihat sosok perempuan di depan rumahnya. Terus jelasin tuh sama si Pak Surya ini ke si Pak Ujang tuh kalau masalah istrinya meninggal tuh gara-gara ari-arinya membusuk gitu. Itu gara-gara nggak yang di awal itu gara-gara belum dibersihin. Ari-arinya tuh membusuk terus bikin si Neng ini gentayangan. Si Pak Ujang gimana? Gitu kan. Terus dia nyuruh tuh si Pak Ujang tuh nyuruh si Pak Ujang tuh sama anaknya buat datang lagi tuh ke rumah lamanya buat ngelakuin ritual perpisahan gitu. Kayak ini nggak kayak Islam kan gitu. Bukan, itu cuma berdua doang yang datang ke rumah. Ritual gitu ya. Ya, ritual doang. Terus nanya-nanya kan, bahaya kan banget. Nanti pas dijawab tuh sama si Abah itu kan, ya, dia cuma rindu sama anaknya. Terus jika cerita malamnya kan, si anaknya tuh belum ke rumah lamanya tuh, dia masih di rumah ibunya. Anaknya tuh nangis lagi tuh, digendong lah sama neneknya tuh, ibunya si Pak Ujang kan, terus digendong, terus nangis aja tuh, digendong gitu. Terus dibawalah ke kamarnya tuh, kamar ibunya, buat tenangin kan karena pasien juga si Pak Ujangnya juga udah rawat, udah kurang tidur lah. Dibawa ke kamarnya, terus pas udah di kamarnya tuh dia membuka jendela tuh, pas dibuka tuh dia kaget tuh, ada sosok si Neneng di depan jendelanya tuh, ada sosok si Neneng. Tapi beda sosoknya itu beda. Berarti bukan Si Neneng tapi namanya tuh beda banget kata si ibunya tuh, serem. Sosoknya tuh sosok kuntilanak. tapi nenek. Iya, tapi si Neneng. Ya, si Neneng itu jadi sosok kuntilanak. Terus dia langsung lari tuh ke arah kamarnya tuh kan, kamar ibunya tuh, dia langsung lari ke arah kamar. Terus pas di kamar ibunya tuh biasa, sosoknya tuh hilang, nggak ada. Oh, jadi di samping ada Iya, tuh. di samping itu nggak ada. Terus malam itu tuh sekitar jam berapa ya?
jam 11 malam lah. Terus si Pak Ujang tuh sama si anaknya tuh ke rumah lamanya tuh, yang disuruh sama Pak Surya itu pas siang-siang itu kan, ya memberanikan diri tuh buat datang ke rumahnya. Terus pas udah sampai tuh dia langsung ngawurin bunga, Buat Terus? ritualnya tuh ya. naburin air gitu, habis didoain sama si Pak Surya itu. Kayak air gitu lah ya. Ya, Air intinya, doa. air doa lah intinya, cuma air doa. Ya itu tuh pikirannya. Terus pas duduk baru ada itu, tiba-tiba tuh ada suara ketawa tuh di atas langit-langit itu ada suara ketawa. Kaget kan, tapi dia diem aja tuh sambil meluk anak. Itu yang tua anak juga. Itu belum muncul tuh, kirain tuh bukan si Nenek. Terus tiba-tiba sosok itu tuh muncul tuh dari langit-langit turun ke bawah tuh, ke bawah pelan-pelan gitu kan. Terus dia berdiri di depannya si Pak Ujang ini. Terus sosok itu pas kembali anak, biar aku yang jauh merawatnya gitu. Berarti dia minta anaknya. Iya, dia minta anaknya tuh. Terus si Pak Ujang sambil nangis tuh kan, meluk anaknya tuh sambil nangis. Jangan dibawa, kata si Pak Ujang tuh kan. Ini anak kita, dia apa sih namanya? Dia perlu lihat matahari. Kan kalau dibawa kan bisa meninggal ya. Oh iya. Dia nangis kan. Terus beberapa lama tuh baru tuh si Nenek tuh apa sih bilang gitu, karena ngeliat si Pak Ujang ini nangis tuh. Karena apa sih, nangis kan sambil meluk anaknya tuh. Terus anaknya juga tuh Salah iya ya. nggak ketawa, yang tadinya suka nangis tuh sampai jam 3 pagi. Udah tuh ngilang tuh si Nenek. Terus keesokannya tuh si Pak Ujang tuh tinggal di rumahnya itu. Tapi di rumah yang istrinya meninggal itu. Setelah kejadian itu nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan. Ya tidak kayak Ada cara ini ya. setelah apa sih ngelakuin ritual perpisahan lah. Sekarang udah tenang lah ya. Udah tenang sih. Si neneknya ini. Insya Allah tenang lah. Karena udah ngelakuin ritual juga Iya. sama suaminya. Sekarang udah ini ya. Udah kehidupan yang normal gitu lah. Sekarang juga si Pak Ujang tuh udah nikah lagi. Punya anak lagi tuh dia. Anak kedua nih sekarang. 3. Yang sama yang sekarang tuh punya 2. Berarti Sama yang ibu si sambungnya, sama ibu sambungnya si anak sang Ujang tuh punya 2. apalah kalau apa kehidupannya lebih baik kalau buat sudah. Jadi yang percaya boleh silakan dipercaya aja gitu. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Nggak apa sih, nggak harus percaya banget lah karena kan juga mitos ya. Boleh percaya boleh enggak gitu lah. Gitu kan. Nah di episode kali ini oke banget ya, jadi kayak ada mitos atau fakta Ada mitos gitu. faktanya Iya, gitu kan. mitos faktanya gitu ya. Oke, sekian kita hari ini. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita kayak Kak Ujang ini, boleh kirim cerita kalian ke email ya ini manajementeam@gmail.com ya ini. Kita tungguin guys, siapa tahu cerita kalian bakal kita bawain di next episode. Cerita love story kalian apa horror story kalian boleh banget Boleh guys. banget, langsung Boleh aja banget. kirim guys. Iya guys. See you, bye bye. Sampai ketemu di episode Bye-bye. berikutnya. Bye-bye. Bye bye.